dari jam kerja, dari makanan. Inilah yang menyebabkan kematian. Gimana orang nggak mati? Satu hari itu ada 24 jam, 20 jamnya untuk kerja, 4 jamnya untuk istirahat. Berita tidak mengenakan datang lagi di dunia pelayaran di sektor perikanan. Ada 3 ABK berasal dari Indonesia yang dibuang mayatnya ke laut. Ini sungguh sangat begitu miris. Dan berita ini menjadi trending topic di Korea ya, setelah saya jelaskan juga. Paling tidak ada 5 penderitaan ABK yang bekerja di kapal ikan. Saya pernah tahun 2018-an mempelajari bagaimana sih perekrutan di kapal ikan, khususnya yang untuk ke Taiwan ya. Dan ternyata dari mulai perekrutan pun sungguh sangat begitu, ya saya bilang tidak bisa direkomendasikan. Begini perekrutannya. Perekrutan di kapal ikan, kompetensinya aja hanya bermodal BST. Dan BST-nya pun itu bisa istilahnya BST palsu yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi agensi misalnya, persyaratan di kapal ikan itu mempunyai 3 persyaratan: BST, buku pelaut, dan juga paspor. Nah, si ABK dengan mempunyai tidak modal sama sekali bisa dikasih kasbon oleh agensi untuk memiliki 3 persyaratan tersebut: BST, buku pelaut, dan paspor. Misalkan ada anak yang ingin menjadi ABK di kapal ikan dan tidak mempunyai biaya, pertama kali itu dibiayai dulu oleh agensi dengan dikasih kasbon untuk mengambil BST, buku pelaut, dan paspor. Dan di sini saja sudah ngeri sebetulnya, yaitu masalah biaya casnya itu. Paling kita tahu bikin BST paling mahal 1.500.000, paspor 350.000, buku pelaut 100.000. Namun agensi blow up harganya itu bisa sampai, dan dibayarnya itu di dalam kurs dolar, bisa sampai $1.000. Buset, belum apa-apa si ABK yang mau diberangkatkan oleh salah satu agensi itu sudah berhutang ke agensi, sudah berhutang $1.000. Bayangkan. Nah, belum apa-apa, belum diberangkatkan, belum lagi menerima gaji segala macam, si ABK itu harus berhutang ke pihak agensi yang memberangkatkan dengan alih-alih dokumen untuk BST, buku pelaut, sama paspor. Didolarkan $1.000 berhutang, dirupiahkan sekarang $500.000. Belum apa-apa Anda sudah berhutang ke agensi 15 juta. Think smart man. Jika Anda mempunyai tawaran di kapal ikan, berpikirlah lagi secara realistik dan secara logika. Jangan sampai itu dari segi rekrutmen ya,
dari segi rekrutmen saja sudah seram, sudah menunjukkan bahwa penderitaan itu sangat begitu nyata. Nah, bagaimana dari upah? Ya, dari pengupahan juga. Yang saya pelajari, pengupahan di kapal ikan itu berkisar $300 untuk non pengalaman dan $450 yang untuk yang sudah mempunyai pengalaman atau rejoin. Jadi itulah gaji yang dijanjikan di atas kapal. Nah, dari gaji yang non pengalaman $300 dirupiahkan 5 jutaan. Ke agensi kita punya hutang 15 juta untuk mengurus dokumen kita itu. Coba 15 juta itu kalau dipotong terus-terusan oleh agensi setiap bulan, nah, habis berapa? Yang $300 itu sisanya berapa? Bisa-bisa cuma 1 tahun itu hanya untuk bayar utang kita ke agensi, untuk biaya BST, buku pelaut, sama paspor Anda. Coba bayangkan. Ini betul-betul emang disebut perbudakan, ya emang this is perbudakan di zaman modern. Sudah belum apa-apa kita sudah dinyatakan berhutang ke agensi sampai dengan 15 juta dan akan dibayarkan oleh potongan-potongan gaji Anda yang Anda dapatkan, yang gaji Anda itu tidak seberapa, cuma $300 untuk non pengalaman. Gimana dari jam kerja? Jam kerja lebih gila lagi. Saya telah mewawancarai XX kapal ikan. Ini saya mendapatkan informasi dari mereka, jam kerja mereka itu bisa sampai 18 jam. Bahkan mereka ada yang bilang kalau istilahnya lagi menangkap ikan, beristirahat itu dalam 24 jam itu cuman ada yang sekitar 4 jam. Berarti bekerja 20 jam. Buset, bekerja selama 1 hari 1 malam 20 jam, bekerja apaan? Ya rontok lah badan kita, ya gepeng lah badan kita. Makanya banyak sekali kan istilahnya, banyak sekali ABK-ABK yang berjatuhan sakit ya karena kelelahan untuk bekerja. Belum lagi dari segi kapal ikan itu yang kecil istilahnya, di tengah lautan ombak yang besar, belum lagi ombaknya. Waduh, tidak kebayang saya bekerja seperti itu. Sekarang dari makanan, bagaimana sih makanannya? Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari ex kapal ikan juga, jangankan makanan mewah seperti di kapal niaga ya, itu makanan itu hasil dari, ada yang istilahnya yang diberitakan itu cuma makan sama kol doang, sayur kol, minum dari minuman air laut yang sudah diventilasi menjadi air tawar dan kualitas airnya pun sangat begitu buruk. Nah, sehingga otomatis akan mengakibatkan kerusakan kesehatan Anda ya. Itu dari makanan yang tidak higienis, makanan seala kadarnya. Wow, itu dari segi makanan. Kontrak kerja, sekarang yang keempat yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja 2 tahun, bayangkan 2 tahun beroperasi di lautan luas yang sangat begitu, itu 6 bulanan. Selama 6 bulan itu tidak bisa menemukan darat, dan selama 2 tahun juga di lautan lepas, tidak ada signal. 2 tahun bro, di kapal kecil, kapal ikan itu kapal kecil
kecil ya, dan bahkan ada yang kalau tidak finish kontrak cuman untuk membayar penalti doang, kena penalti istilahnya, banyak potongan sana sini karena dengan alasan tidak sesuai dengan kontrak. Dari kontrak pun sangat begitu amburadul. Dan ini yang paling terseram di antara yang terseram, kematian yang diparung atau dibuang ke laut. Jadi bila mana Anda bekerja di kapal ikan, Anda meninggal dalam tugas Anda, maka pilihan yang harus diambil oleh kapten Anda dengan alasan kepelabuhan terdekat memakan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, dan ini akan mengakibatkan pembusukan jasad Anda yang akan membahayakan juga keselamatan sahabat-sahabat atau teman-teman Anda yang masih hidup. Maka pemimpin di atas kapal, yaitu kapten, memutuskan untuk membuang jasad Anda ke laut. Seram bukan? Jadi ini betul-betul yang paling seram daripada yang tadi yang sudah saya bilang ya. Dari pengupahan, jam kerja, segala macamnya, ini yang paling seram. Dan yang perlu dikoreksi dan perlu dipreteli di sini, kenapa sih sampai meninggal di atas kapal? Nah, ini yang perlu di pembahasannya ini di sini. Dan pembuangan mayat ini apakah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Ini juga ya, saya belum menemukan suatu artikel atau masalah mengenai permasalahan ini ya. Apakah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, bila mana ada salah satu ABK yang meninggal harus dibuang ke laut? Tapi sih saya pernah membaca, cuman saya lupa, mungkin di lain video saya akan membahas masalah perundang-undangan kematian yang harus dibuang ke lautnya ini ya. Yang perlu kita tanyakan ini, mengapa sampai terjadi kematian, padahal kan rata-rata para ABK itu berusia produktif dan dinyatakan sehat lahir batin lah istilahnya, muda-muda, masih segar-segar badannya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, dari jam kerja, dari makanan, inilah yang menyebabkan kematian. Gimana orang gak mati? Satu hari itu ada 24 jam, 20 jamnya untuk kerja, 4 jamnya untuk istirahat. Belum lagi kita makanan, ada berita dan salah satu pengakuan ABK juga makan seadanya, cuman makan nasi sama kol. Minum juga ada dari drenan AC katanya. Minum dari air laut yang diventilasi, yang kualitas kadar airnya tidak bagus. Ya otomatis selambat laun dia akan mati. Disinilah yang betul-betul harus kita perbaiki. Apakah bisa diperbaiki? Jadi saran saya bagi Anda, jangan sesekali Anda mau bekerja di kapal ikan yang sudah rejoin, yang sudah mempunyai pengalaman di kapal ikan, perlengkaplah sertifikat Anda. Beralih ke kapal niaga, banyak kok ex kapal ikan, kawan saya ex kapal ikan yang bisa bekerja di kapal pesiar.
dengan mendapatkan gaji yang lebih layak, jam kerja yang lebih layak, kehidupan yang lebih layak, yang lebih bonafit. Tolong, saya Bung Yus, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.